Kalau kamu pengen rumahmu warna-warni, warnailah dengan tanaman hias. Selamat datang di konten Arcana Plants. Wala-wala cuy, Nabil di sini dan selamat datang di channel YouTube Putra Raja Office dalam konten Arcana Plants. Jadi cuy, ini video pertama aku di YouTube dan di video pertama aku kali ini aku pengen memperkenalkan beberapa jenis dari tanaman hias yang ada di belakang aku ini. Jadi ini tanaman macam-macam nih yang pastinya bisa mewarnai rumah om bundaku. Dan aku juga pengen ngejawabin beberapa pertanyaan dari om bundaku yang sering kali ditanyain di komentar Facebook maupun Instagram seputar tanaman hias. So, kita mulai aja kontennya. Jenis tanaman hias pertama yaitu adalah jenis tanaman hias yang bisa merambat ke tembok. Jadi jenis tanaman pertama itu adalah tanaman-tanaman yang bisa merambat di tembok. Di sini ada pilo-piloan, terus ada juga monstera. Tuh monstera bisa merambat di tembok ya. Jadi pilo-piloan dan monstera ini memiliki karakter yang berbeda-beda seperti ini nih. Ini karakter bentuknya seperti gergaji, namanya golden crocodile. Terus ada juga yang daunnya menjari seperti ini. Ini adalah pilotortum tuh ya. Daunnya ceking-ceking seperti ini, kurus-kurus menjari. Terus ada juga yang daunnya panjang, coraknya variegata nih. Ini adalah Pilo Jose Buono tuh ya. Terus ada juga yang daunnya mengkerut-mengkerut seperti ini, corak variegata. Terus daunnya bentuknya lucu nih. Tuh. Terus ada juga nih jenis pilo yang bentuk daunnya unik banget. Ini salah satu pilo yang aku suka banget soalnya bentuk daunnya unik tuh ya, kayak burung. Jadi ini kepalanya tuh ya punya paruh. Nih ya, punya paruh. Terus ini sayap. Terus ini buntutnya tuh ya, unik banget. Coraknya variegata juga, cakep banget tuh ya. Variegata mewah. Nah, tanaman pilo dan monstera ini bisa lebih cakep lagi kalau misalnya udah merambat ke tembok. Nah, itu bisa mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di tembok. Tuh ya, ini kalau misalnya udah merambat ke atas nih, ini adalah jenis melano. Tuh ya, cakep banget kalau udah merambat ke tembok. Terus ada jenis Syngonium juga nih ya. Ini sebenarnya Syngonium variegata kuning, cuman variegatanya kebanyakan nggak keluar. Jadi mungkin ini harus dipotong-potongin dulu nih supaya variegatanya bisa keluar lagi. Nih yang variegatanya cakep tuh. Variegata kuning tuh ya. Dan ini adalah beberapa tanaman yang bisa merambat, yang tampilannya udah cakep banget, size-nya udah dewasa, jadi udah maksimal nih performnya. Cocok banget buat vertical garden, jadi rumah om bundaku itu temboknya keisi, nggak kosong. Tanaman-tanaman merambat ini juga bisa jadi solusi buat om bundaku yang memiliki lahan terbatas tapi pengen punya tanaman hias. Nah, jadi tanaman hias merambat ini nggak membutuhkan lahan yang besar-besar banget karena dia bisa merambat, cukup dipepetin ke tembok situ aja tuh ya. Kayak gitu. Dicecerin ke tembok, nanti dia bakal merambat sendiri ke atas tembok. Nah, seperti ini. Ini adalah janda bolong variegata yang sengaja aku pepetin ke tembok supaya bisa merambat ke atas sini, ngisi tembok kosong nih ya. Jadi ini nanti temboknya bakal diisi sama janda bolong variegata. Cuman ini janda bolong variegatanya masih kecil-kecil, belum siap merambat. Jadi nanti ini kan ngarahnya ke sini nih. Akarnya nanti tinggal dibalik pepetin ke sana. Pokoknya tinggal diatur aja supaya akarnya bisa nempel ke tembok ini. Kira-kira seperti itu untuk jenis-jenis tanaman hias yang bisa merambat ke tembok. Selanjutnya kita ke jenis tanaman hias lainnya. Jenis tanaman hias yang kedua adalah jenis-jenis anthurium. Nah, di depan kita nih sudah ada jenis tanaman anthurium nih. Jadi anthurium itu mainnya karakter ya teman-teman. Tuh, ini adalah anthurium papililaminum. Daunnya warnanya gelap, jadi karakter warnanya itu gelap. Karakter bentuk daunnya manjang seperti ini ya. Terus ini juga jenis papililaminum. Karakter daunnya panjang tapi warnanya itu lebih terang daripada yang ini. Jadi ini hijau gelap, warnanya gelap, tapi yang ini lebih gelap lagi.
Terus ini ada namanya Veggie King tuh ya. Karakter daunnya manjang bentuknya. Terus tulang daunnya ini berotot nih, kekar. Kalau di manusia nih ini suspek lah ya. Ini size-nya masih remaja. Nah, bakal bisa lebih cakep lagi kalau misalnya size-nya udah dewasa seperti ini. Nah, ini lebih panjang lagi bentuk daunnya dan lebih kekar lagi, warna daunnya jadi lebih gelap. Terus kalau misalnya udah siap induk bakal muncul tongkol seperti ini nih. Oh, ini masih belum ketahuan apakah ini betina atau jantan. Nanti bakal ketahuan kalau misalnya udah keluar lendir atau serbu. Kalau misalnya serbu itu jantan, kalau misalnya lendir itu berarti dia betina. Jadi siap dikawinkan kalau misalnya udah keluar serbu dan ada yang keluar lendirnya. Terus ada juga nih jenis kuping gajah, kuping gajahan. Jadi ini warnanya hijau, tapi warnanya ngedop. Kalau Veggie King kan warnanya mengkilap tuh, glossy. Kalau yang ini ngedop, warnanya seperti bludru. Oh. Terus ini ada kuping gajah Forgetii. Jadi ini karakter bentuk daunnya ini oval atasnya tapi di bawahnya lancip. Jadi kalau kuping gajah biasanya nih kan bentuknya hati seperti ini ya. Tapi kalau yang Forgetii ini dia, kalau orang-orang nih biasanya nyebut ini itu mata. Jadi matanya buta. Kalau yang ini matanya tuh seperti hati bentuknya, tapi kalau yang ini buta, jadi atasnya oval. Dan anthurium itu akan semakin unik lagi jika disilangkan. Jadi di depan aku ini udah ada anthurium hasil silangan dari Veggie King dengan Forgetii. Jadi bentuk daunnya nih kekar seperti Veggie tapi matanya buta tuh ya. Mata atasnya nih, bagian atas daunnya buta seperti Forgetii. Dan ada juga nih yang lebih unik lagi nih. Jadi ini daunnya panjang, coraknya variegata tuh. Variegata kuning ini namanya Anthurium dasi. Jadi daunnya panjang seperti ini, kurus tapi panjang. Dan dia coraknya variegata. Dan dia bentuk daunnya tuh dari tangkai ke ujung daun tuh searah. Kalau misalnya Veggie King kan kayak gini nih. Jadi ini tangkai, terus daunnya tiba-tiba nukik ke bawah. Kalau ini dari tangkai sampai ujung daun tuh lurus, nggak ada nukik-nukik seperti Veggie King dan anthurium lainnya tuh. Dan masih banyak lagi karakter-karakter yang dimainkan sama tanaman hias anthurium ini. Jadi ada bentuk daun tadi, terus ada warna, terus corak variegata, terus nanti ada ketebalan daunnya, terus ada corak tulangnya seperti apa. Jadi macem-macem untuk anthurium ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk jenis-jenis anthurium. Dan kita lanjut ke jenis tanaman hias selanjutnya. Jenis tanaman hias yang ketiga adalah jenis aglonema. Nah, jadi di depan kita nih sudah ada jenis tanaman aglonema dengan berbagai macam nama nih. Jadi ini aglonema ini adalah tanaman hias yang paling aku suka. Kenapa? Karena aglonema nih masing-masing namanya itu memiliki corak, warna, dan bentuk daun yang berbeda-beda. Seperti ini adalah aglonema tiara dengan corak batik warna merah. Tuh. Terus ini Reanita dengan corak batik warna merah. Sekilas sama ya kalau misalnya dilihat. Tapi ini memiliki perbedaan dari bentuk daun. Kalau misalnya tiara ini bentuk daunnya lebih pipih tapi manjang. Kalau Reanita ini bulat dan lebih pendek juga. Terus ada juga aglonema yang coraknya variegata seperti ini. Ini adalah aglonema Suvarna Bumi. Coraknya variegata, cakep banget tuh ya. Jadi ada perpaduan warna hijau, kuning, dan silver. Tuh, cakep banget. Roset juga tampilannya. Terus ada juga tanaman aglonema yang coraknya lipstick seperti itu. Nih, ini adalah aglonema Lotus Delight. Coraknya lipstick, jadi bagian pinggir daunnya itu warnanya ngepink seperti ini. Terus bagian tengah daunnya itu warnanya hijau, jadi
coraknya lipstick seperti ini. Dan aglonema Lotus Delight ini adalah aglonema yang paling digemari oleh om bundaku. Karena apa? Karena setiap kali aku posting pasti rame banget komentarnya. Jadi ini adalah salah satu aglonema silangan Pak Greg yang rame banget peminatnya. Mungkin karena warnanya pink ya, jadi ibu-ibu ini suka gitu. Hasil silangan Pak Greg yang paling banyak peminatnya adalah Lotus Delight. Dan ada aglonema yang coraknya berserat seperti ini adalah Golden Hope. Terus ini coraknya aku nggak tahu ini nama coraknya apa, sulit dideskripsikan, tapi aku nyebutnya ini corak kocin. Terus warna-warni juga ada yang warna kuning, pink, merah, terus ini oranye. Terus kalau ini warnanya merah gelap keungu-unguan. Terus ada yang warnanya hijau dengan motif gerhana seperti ini. Macam-macam. Jadi memiliki jenis aglonema, apalagi lebih dari 10 nama, minimal 10 nama aja deh, dengan warna yang berbeda-beda, itu sudah sangat menyenangkan. Kenapa? Soalnya warna-warni, terus coraknya beda-beda juga, dan bentuk daunnya juga beda-beda. Nih ada yang bentuknya kayak centong nasi nih. Tuh, ini adalah aglonema widuri itu ya. Bentuknya macam-macam, unik, warnanya juga macam-macam. Ada kuning, ada merah, ada oranye, ada ungu. Oh, macam-macam. Cantik banget aglonema tuh. Dan warnanya juga ada yang bermutasi seperti nih. Ini adalah Golden Hope yang warnanya mutasi, warnanya kemerahan. Kalau Golden Hope yang biasa kan warnanya hijau seperti ini tuh ya. Kalau misalnya yang mutasi ini warnanya kemerahan seperti ini. Terus ini adalah aglonema Tiara ya, ini Tiara, cuma warnanya mutasi. Kalau yang ini mutasi, warnanya dominan merah dibanding warna hijaunya. Jadi cakep banget tuh, unik kalau misalnya aglonema sudah mutasi nih. Selain mutasi warna juga ada mutasi bentuk. Nih, ini sama-sama aglonema Tiara lagi nih. Jadi ini aglonema Tiara yang normal dan ini aglonema Tiara yang mutasi bentuk. Jadi ini daunnya bentuknya keriting seperti ini itu ya. Kalau yang ini mulus bentuk daunnya, kalau yang ini keriting. Unik banget aglonema tuh. Macem-macem bentuk mutasinya tuh, macem-macem, ada mutasi warna dan mutasi bentuk. Jadi memelihara aglonema itu tidak membosankan karena macem-macem warna, macem-macem corak, macem-macem bentuk. Terus apalagi kalau misalnya udah ada yang mutasi, wow, itu sangat menyenangkan sekali. Apalagi kalau mutasinya itu pas kita pelihara dari normal, terus pucuknya makin mutasi. Nah, ini adalah salah satu contoh tanaman aglonema yang bermutasi. Jadi aku melihara ini dari kecil sampai sebesar ini. Ini adalah Siam Paragon. Tuh, warna daun bawahnya pas pertama kecil itu putih, tapi pas besar seperti ini, makin pucuk nih, makin ke kuning-kuningan. Cakep banget tuh. Terus aglonema ini bisa lebih cantik lagi kalau tampilannya itu sudah jadi rumpun. Nih Tiara lagi nih Tiara rumpun tuh ya, rumpun berapa tuh, rumpun banyak. Terus ini juga Siam Paragon rumpun tuh ya, ini bekas tataan kontes, pernah turun kontes Siam Paragon nih. Nah, kurang lebih seperti itu untuk jenis-jenis nama aglonema. Jadi memelihara tanaman hias itu sangat menyenangkan, apalagi kalau misalnya kita memiliki berbagai macam ragam jenis dari tanaman hias itu, seperti tanaman yang bisa merambat di tembok tadi, Philo monstera, terus Syngonium dan lain-lain. Terus juga ada Anthurium, terus aglonema. Jadi semua bagian rumah tuh bisa keisi dan bisa diwarnai oleh tanaman-tanaman hias ini. Oke, kurang lebih seperti itu review dari tanaman-tanaman hias yang bisa memanjakan mata dan membuat hati senang. Dan sekarang aku pengen nyoba ngejawab pertanyaan-pertanyaan om bundaku yang sering kali ditanyakan di kolom komentar Facebook maupun Instagram. Pertanyaan pertama itu adalah, Mas, kok tiap posting tanaman di Facebook sama Instagram kok bagus-bagus sih tanamannya? Jadi gini om bundaku, tanaman-tanaman yang aku posting di Facebook, Instagram maupun sosial media lainnya itu adalah tanaman-tanaman yang siap jual, yang pastinya kondisinya itu sehat, bagus, dan performnya bagus juga. Jadi tanaman yang sakit itu enggak aku posting.
Sebenarnya ada tanaman-tanaman yang sakit. Yuk kita review tanaman-tanaman sakitnya. Nih ada rinjani nih. Daunnya layu semua sampai pucuk-pucuknya juga layu tuh ya. Jadi ini tanaman sakit padahal akarnya sehat tuh. Cuman pucuk-pucuknya tuh daunnya layu turun ke bawah, nggak ada tuh yang mau ngadep atas tuh. Terus ada juga nih kansa tuh. Daunnya layu semua tuh. Ini daun barunya semoga aja bisa naik nih. Terus ini juga ada nih Stardust Orange. Ini batang tengahnya lonyo terus aku potong. Jadi batang atasnya ini masih keras, jadi aku coba tanam lagi pakai media yang berbeda. Kalau ini kan medianya kokopit, kokopitnya halus banget. Dan ini medianya sekam. Tuh, pakai media yang berbeda soalnya ini tanamnya tanpa akar. Dan masih banyak lagi tanaman-tanaman yang sakit tapi nggak aku tampilin di sosial media. Soalnya aku di sosial media Facebook, Instagram maupun sosial media lainnya itu fokusnya jualan. Masa jualan doang sih mas? Nanti kalau misalnya ada yang beli terus tiba-tiba tanamannya sakit pas melihara gimana? Ambilin konten edukasi dong. Nah, jadi konten edukasi seputar tanaman hias bakal aku bikin nih. Tapi di channel YouTube Putra Raja Hobbies. Seputar tanaman hias entah itu perawatan, perbanyakan, dan lain sebagainya bakal aku bikin di channel YouTube ini. Kalau misalnya Om Bundaku punya nih tanaman koleksian tapi sayang buat dijadiin bahan belajar takut mati nih ya, aku nyediain tanaman murah aglonema nih ya. Ini 100.000 dapat 4 pot. Motifnya macem-macem tuh ya, ada yang lipstick, ada yang batik, ada yang seperti ini, ada yang kocin juga, macem-macem. Nanti bisa pilih atau aku pilihin sesuai permintaan Om Bundaku nih. Jadi nggak perlu takut nanti kalau misalnya bahan belajarnya koleksian. Ini ada nih yang murah nih, murah aja 100.000 dapat 4 pot, bisa jadi bahan buat belajar. Jadi tanaman hias koleksiannya Om Bundaku itu dipinggirin dulu nih, disimpan dulu buat bahan peliharaan aja. Tapi kalau misalnya mau belajar tani bisa nih pakai ini biar nggak amit-amit ya kalau misalnya belajar tani terus mati, jadi nggak rugi-rugi banget nih. Kalau misalnya Om Bundaku minat sama aglonema murah ini, bisa kontak via WA, Instagram, atau Facebook via inbox ya. Jadi selama stok tersedia nanti bakal kita pilihin, atau Bunda boleh milih sendiri deh, bebas pokoknya nih. Selama stok tersedia pokoknya kita lepas nih. Satu lagi nih pertanyaan yang paling sering ditanyain sama Om Bundaku di kolom komentar Facebook maupun Instagram ketika Om Bundaku melihat tanaman hias yang performnya bagus banget. Pakai media apa sih? Nah, secara umum tanaman hias yang aku pelihara di belakang aku ini itu pakai media yang mudah, murah, praktis. Mudah didapat, murah harganya, dan praktis pengerjaannya. Mudah, murah, praktis itu seperti apa sih mas? Nah, nanti lebih detailnya bakal aku bahas di konten aku selanjutnya. Pokoknya seputar edukasi tanaman hias, bagaimana perawatannya, bagaimana perbanyakan, bagaimana memperbaiki perform tanaman sampai siap tampil kontes. Bahkan kontes-kontesnya pun bakal ada di channel YouTube Putra Raja Hobbies. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman Om Bundaku supaya Om Bundaku dan teman-teman bisa merawat tanaman hias jadi nggak sakit mulu dan bisa terus memanjakan mata. Dan juga kita bakal mewarna-warnikan satu Indonesia, bahkan kita bakal mewarna-warnikan satu dunia. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bersama Arkana Plants kita warna-warnikan dunia. See you.